kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat itu nyata. Ku percaya. Oh, haleluya. Kami percaya. Mujizat nyata. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali kita bergabung dalam acara renungan pagi saudara. Dan sungguh indah sekali saudara,
ketika kita satu dulu sebentar dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan kembali akan memberkati, menjadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, rahmat, anugerah yang selalu baru dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Kembali ya Tuhan, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Urapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan melanjutkan bagaimana bangsa Israel Yehuda yang sudah dibuang oleh Nebukadnezar dikembalikan lagi ke Yerusalem selama 70 tahun. Saudara, bagi Babel aku akan memulihkan. Artinya saudara, kalau Bapak Ibu membaca Esra pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 39, dari bacaan kita menarik beberapa pelajaran yang jelas tentang jalan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, jalan Tuhan hebat, namun ada bagian-bagian yang harus kita lakukan saudara. Yang pertama, mulai bersabar dan mulai berserah. Dan yang kedua, tinggalkan kebiasaan dosa kita, tinggalkan hal tidak berkenan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang Tuhan mau pada pagi hari ini saudara, yang Tuhan mau yang ketiga saudara, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Yang keempat, di jalan keluar bagi kita itu luar biasa yang Tuhan kerjakan jika kita mau tekun. Nah kembali dalam Esra pasal 2 ayat yang pertama ayat 39 ini ada 4 yang saya beritahu dengan Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Umat Tuhan mungkin berpikir bahwa mereka akan habis dan hancur di Babel. Tapi ketika mereka bertobat dan ketika mereka berbalik, oh jalan Tuhan itu luar biasa. Persoalannya begini sudah, maukah kita merendahkan diri, maukah kita bertobat dan datang kepada Tuhan? Selama kita datang kepada Tuhan, jalan-jalan Tuhan akan dinyatakan luar biasa bagi kita. Karena itu jangan jadi orang yang cepat putus asa, kita akan pasti punya Tuhan. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Jangan paksakan kehendak Tuhan, kehendak kita, tapi berserah penuh kepada jalan Tuhan. Maka kita akan lihat kemuliaannya yang begitu nyata. Nah saudara, ada waktunya Tuhan, His time saudara. Jadi yang pertama yang kita perhatikan dalam Esra pasal 2 1 sampai 39, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Ketika ikuti jalan Tuhan, kita harus bertobat, kita harus benar-benar ikut Tuhan dengan serius. Nah saudara, bertobat, datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, jalan Tuhan itu tidak sukar, gampang saudara. Ketika Tuhan mau membawa bangsanya keluar dari tanah perbudakan di tempat pembuangan di tanah Babel, Tuhan tidak perlu hamba-hamba Tuhan dan para prajurit hebat dari bangsa umat Allah. Bahkan orang yang tidak percaya Raja Kores dipakai Tuhan untuk membawa pulang bangsa umat Allah. Jadi kalau Tuhan yang sudah buka, kalau Tuhan yang sudah memberikan jalan keluar, itu tidak suka. Tuhan tidak pakai untuk prajurit, tidak. Tuhan tidak pakai hamba Tuhan untuk membawa bangsa, tidak. Justru Tuhan pakai saudara Raja Kores, dipakai Tuhan untuk membawa bangsa ini kembali ke Yerusalem. Dan yang ketiga saudara, di samping jalan Tuhan tidak suka, jalan Tuhan itu dahsyat. Dahsyat, pemikiran kita tidak dapat memperhitungkannya. Kita pikir rasanya berat, rasanya susah, tetapi ternyata buat Tuhan mudah sekali. Bibir ini tidak bisa menjelaskan bagaimana Allah bertindak. Karena itu jangan lemah, jangan putus asa, jangan putus harap. Banyak perkara yang takkan ku mengerti. Inilah poin yang ketiga. Dan yang keempat, ketika kita kembali ke Yerusalem, saudara yang kasih Tuhan, jalan Tuhan itu luar biasa. Jalan Tuhan itu kekal. Artinya sekali bangsa umat Allah dibawa kembali ke tanah mereka,
apa yang terjadi sampai hari ini, dapat tekanan bagaimanapun bangsa umat Allah tetap bertahan. Nah, artinya saudara, jalan Tuhan itu kekal. So bayangkan bangsa Israel dikerubuti sana sini tapi dia tetap bertahan. Ini luar biasa saudara. Oleh karena itu pada hari ini kita harus ingat, kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada yang berani menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah buka satu, pasti ada dua. Pasti ada dua, pasti ada tiga. Karena jalan Tuhan itu hebat, dahsyat. Nggak terpikirkan oleh pikiran kita. Nggak terselami saudara. Tapi ketika tangan Tuhan yang sanggup menolongmu, engkau diberkati Tuhan, engkau akan maju terus, bahkan dimultiplikasi, dilipat kali gandakan. Oh haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan sebagai penutup. Kembali ke Yerusalem, mari kita tundukkan hati kita. Kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwasanya Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terkadang kami kurang memahami akan menjadi rencana Tuhan. Terkadang kami tidak sabar nanti waktunya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Mungkin selama minggu-minggu ini, selama kami menanti pertolongan Tuhan, seringkali kami lupa. Seringkali kami jauh dari Tuhan, akhirnya kami jatuh dalam dosa. Tapi hari kami percaya bahwa jalan Tuhan itu tidak suka. Ketika hidup kami benar di mata Tuhan, ketika kami percaya akan kemuliaan Tuhan, sebagaimana bangsa Yehuda dipulangkan oleh raja di masa-masa pembuangan Raja Kores yang tidak mengenal Tuhan, dapat dipakai Tuhan untuk mengembalikan Yehuda kembali ke Yerusalem. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersyukur jalan Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kami. Oleh karena itu berkati umat-Mu Tuhan di tengah-tengah persoalan kami hadapi. Berkati umat-Mu di tengah-tengah masalah yang kami hadapi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan akan tercurah. Tuhan memberikan jalan keluar bagi usaha kami. Tuhan memberikan jalan keluar di dalam kami menghadapi utang piutang. Kami percaya bahwa tangan Tuhan sanggup menolong kami. Oh haleluya. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang bekerja, Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, yang studi Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan, sebagai ibu rumah tangga diberkati, anak-anak kami pendidikannya diberkati, jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari kegagalan, mereka menjadi orang-orang yang pintar. Bahkan suami istri kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.